Film The Count of Monte Cristo merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama. Film ini mengisahkan seorang pria yang dikhianati oleh sahabatnya hingga dijebloskan ke penjara paling sadis yang berada di pulau kecil. Hampir putus asa dengan hidupnya, pria ini menemukan harapan saat bertemu seorang kakek yang mengajarkannya berbagai macam ilmu pengetahuan dan memberinya informasi mengenai keberadaan harta karun. Pria ini akhirnya berhasil kabur setelah 13 tahun di penjara. Ilmu pengetahuan dan harta karun yang ia dapat dari kakek itu ia gunakan untuk membalas dendam pada orang-orang yang dahulu mengkhianatinya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah skoci yang berisi beberapa orang berlabuh di Pulau Elba. Pulau Elba adalah pulau tempat penguasa Prancis Napoleon Bonaparte diasingkan. Selanjutnya, dua orang turun dari skoci. Mereka adalah Edmond Dantes dan Fernand Mondego. Mereka adalah rombongan pelaut dagang dari Prancis. Mereka berlabuh di Pulau Elba untuk meminta pertolongan karena kapten mereka sedang sekarat. Namun para tentara Inggris salah paham dan menyerang mereka. Para tentara Inggris mengira mereka ingin menyelamatkan Napoleon Bonaparte dari pengasingan. Untungnya Napoleon Bonaparte muncul dan menghentikan para prajurit Inggris. Mereka lalu dibiarkan membawa sang kapten yang kemudian dirawat oleh dokter pribadi Bonaparte. Saat sedang beristirahat, Bonaparte tiba-tiba menemui Dantes dan meminta tolong untuk mengirimkan suratnya kepada Monsieur Clarion di Prancis. Walaupun berat hati, Dantes menyetujuinya sebagai balas budi pertolongan Bonaparte pada kaptennya. Saat Dantes sedang tertidur, Bonaparte datang dan memberitahu bahwa kaptennya telah wafat. Keesokan harinya, kapal mereka kembali ke kota Marseille di Prancis dengan membawa jasad kapten mereka. Mereka kemudian diminta menghadap ke atasan mereka yang bernama Morel untuk melapor. Saat melapor, perwira pertama yang bernama Danglars menyalahkan Dantes karena ngotot ingin berlabuh di Pulau Elba yang berbahaya, padahal nyawa kapten sudah tidak bisa diselamatkan. Namun Morel malah mengapresiasi usaha Dantes dan mengangkatnya jadi kapten kapal. Hal ini membuat Danglars marah dan tidak terima karena harusnya ialah yang diangkat jadi kapten. Mengingat pangkatnya sebagai perwira pertama. Dantes kemudian menemui pacarnya yang bernama Mercedes untuk memberitahu kabar bahagia ini. Dantes selalu berjanji akan menikahi Mercedes secepatnya. Saat makan malam, tiba-tiba polisi mendatangi rumah Dantes dan menangkap Dantes tanpa penjelasan. Dantes kemudian dibawa ke hadapan hakim bernama Villefort. Ternyata Dantes ditangkap karena membawa surat dari Napoleon Bonaparte. Namun karena ia belum membaca dan mengirimkan suratnya, ia diperbolehkan pulang. Saat Dantes berjalan ke pintu, Villefort menanyakan untuk siapa surat tersebut ditujukan. Dantes selalu menjawab Monsieur Clarion. Mendengar hal itu, Villefort menjawab bahwa ia akan mengantar Dantes pulang menggunakan kereta kudanya. Namun saat Dantes naik kereta, tiba-tiba petugas mengunci pintu. Dantes kemudian dibawa ke tepi laut. Dan sebuah perahu datang untuk menjemputnya. Petugas selalu mengatakan bahwa Dantes akan dibawa ke penjara Chateau d'If. Di mana Chateau d'If ini adalah sebuah penjara di pulau kecil, mirip Nusa Kambangan di Indonesia. Mendengar hal itu, Dantes kemudian mengamuk dan kabur ke rumah Fernand. Alangkah terkejutnya Dantes saat Fernand mengaku bahwa ia dan Danglars lah yang melaporkan Dantes.
wasn't just me, it was Danglars' idea. It was you? Dantes kemudian mencoba kabur dari rumah Fernand, namun Fernand menghalanginya. Dantes pada akhirnya ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara Chateau d'If. Ternyata Monsieur Clarion yang Dantes sebutkan tadi adalah ayah Villefort. Ia menjebloskan Dantes ke penjara untuk menjaga rahasia bahwa ayahnya adalah pengkhianat. Saat tiba di penjara, Dantes dicambuk berkali-kali. Hal inilah yang terjadi di hari pertama seseorang yang masuk penjara Chateau d'If. Sementara itu di tempat lain, ayah Dantes bersama Mercedes, Morel dan Fernand datang menghadap pada Hakim Villefort. Fernand berpura-pura bersaksi bahwa Dantes tak bersalah. Villefort kemudian memberitahu mereka bahwa Dantes adalah pengkhianat dan menyarankan pada mereka untuk melupakan Dantes. Edmond Dantes is charged with high treason. Would be to forget Edmond Dantes. Beberapa waktu berlalu, Villefort mengirimkan surat pada keluarga Dantes dan Mercedes bahwa Dantes telah dieksekusi. Dantes yang berada di penjara semakin hari semakin tidak tahan. Ia akhirnya berniat mengakhiri hidupnya. Namun karena imannya masih kuat, ia membatalkan niatnya dan berharap Tuhan akan memberikannya kebebasan. Hari demi hari berlalu ikut mengikis semangat hidup seorang Edmond Dantes. Di tengah rasa putus asanya tiba-tiba seorang kakek muncul dari bawah tanah. Kakek ini bernama Abbe Faria. Ia berniat menggali keluar sel, namun galiannya malah menuju ke sel Dantes. Faria kemudian mengajak Dantes mengikutinya masuk ke terowongan. Faria mengajak Dantes untuk bekerja sama menggali terowongan. Menurutnya, pekerjaan untuk kabur ini membutuhkan waktu 8 tahun. Semangat Dantes menurun mendengarnya. Namun Faria memberitahu bahwa selama itu ia akan mengajari Dantes banyak pengetahuan seperti sains, filsafat, ekonomi, juga membaca dan menulis. Hal ini membuat Dantes kembali antusias. Mereka lalu mulai menggali dan diselingi dengan belajar banyak hal seperti menulis dan menghitung. Perkembangan belajar Dantes terbilang cepat. Mengetahui bahwa Faria adalah seorang prajurit, Dantes juga meminta untuk diajari ilmu bela diri menggunakan pedang. Mereka kemudian berlatih menggunakan pedang kayu. Dendam dalam diri Dantes semakin membuatnya bersemangat untuk berlatih. Pada suatu hari, Faria membahas mengenai Villefort yang sempat menyuruh Dantes pulang sebelum menjebloskannya ke penjara. Dantes yang sudah belajar ilmu filsafat akhirnya sadar bahwa Villefort sengaja menjebloskannya ke penjara dan membakar bukti untuk melindungi ayahnya. Yes, that's true. Think, Edmond. I'm trying. Clarion could be a relative. Villefort's father was a colonel in Napoleon's army. Mereka lalu melanjutkan menggali terowongan. Beberapa saat kemudian, Faria menemukan akar tanaman. Mereka sangat senang karena itu artinya mereka akan segera mencapai permukaan. Plant roots. Oh my God. Plant roots then we. My chisel. Namun tiba-tiba batuan terowongan itu berjatuhan dan menimpa Faria. Dantes segera membawa Faria kembali ke sel. Faria yang telah sekarat meminta Dantes membuka sebuah kepingan batu yang ternyata berisi sebuah peta harta karun sepada. Faria memberitahu bahwa harta karun itu berada di Monte Cristo. Faria berpesan agar Dantes terus menggali terowongan untuk kabur dan menggunakan harta karun dan ilmu. Ilmu yang diajarkannya dipergunakan untuk hal-hal baik. Namun Dantes bersikeras ingin menggunakannya untuk balas dendam. Faria kemudian memberikan pesan terakhirnya pada Dantes bahwa ia tak boleh melakukan kejahatan yang ia niatkan sekarang. Karena pembalasan adalah milik Tuhan.
believe in God. Faria akhirnya wafat. Dantes meneteskan air mata melihat orang yang telah mengajarinya banyak hal telah tiada. Tak lama kemudian, petugas sipir datang untuk membagikan makanan. Melihat Faria yang tak kunjung mengulurkan piringnya membuat petugas mengecek ke dalam sel. Dantes kemudian bersembunyi di dalam terowongan. Mendapati Faria telah meninggal, petugas lalu membungkus jasadnya lalu keluar untuk memanggil kepala sipir. Setelah petugas pergi, Dantes kembali untuk melihat Faria untuk terakhir kali. Disitulah muncul ide untuk kabur dengan menukar jasad Faria dengan dirinya. Kepala sipir kemudian memerintahkan petugas untuk membuang jasad Faria ke laut. Dantes yang sudah menukar dirinya dengan jasad Faria menarik si kepala sipir saat akan dibuang ke laut. Mereka berdua akhirnya jatuh ke laut. Kemudian Dantes membunuh kepala sipir dengan menenggelamkannya. Keesokan harinya Dantes mendapati dirinya terdampar di sebuah pulau yang jauhnya 2 mil dari Chateau d'If. Rasa senang yang teramat sangat membuatnya berteriak sambil berlari dan melompat-lompat. Dan tanpa Dantes sadari sekelompok bandit dan perompak menyaksikan tingkah lakunya. Para perompak ini singgah di pulau untuk mengeksekusi salah satu anggotanya yang berkhianat. Namun kemunculan Dantes membuat pemimpin. Mereka yang bernama Luigi Vampa menyuruh anak buahnya yang berkhianat, yang bernama Jacopo untuk berduel dengan Dantes. Vampa kemudian memberikan penawaran. Jika Jacopo berhasil membunuh Dantes, maka ia tidak jadi dieksekusi. Dan jika Dantes yang menang, ia akan direkrut menjadi anggota kapal. Pertarungan pun berlangsung. Dantes dengan mudah mengalahkan Jacopo. Dantes kemudian meminta pada Vampa agar tidak membunuh Jacopo yang kemudian dikabulkan oleh Vampa. Karena hal ini, Jacopo kemudian bersumpah bahwa ia akan menjadi anak buah Dantes selamanya. Dantes kemudian menjadi bagian dari kelompok Vampa. Vampa kemudian memberi nama Zatara pada Dantes. Setelah 3 bulan berlayar, kapal Luigi Vampa berlabuh di Marseille. Vampa kemudian mengizinkan Dantes untuk pergi. Dantes akhirnya meninggalkan Vampa. Dan Jacopo ikut bersamanya. Mereka kemudian ke perusahaan kapal untuk menemui Morel. Namun perusahaan itu sudah menjadi milik Danglars. Dantes selalu menyuruh Jacopo untuk membeli kapal sementara ia pergi mencari Morel. Sesampainya di rumah Morel, ia memperkenalkan diri sebagai Zatara, teman Edmond Dantes. Dari Morel, ia mendapat informasi bahwa ayahnya gantung diri setelah ia ditangkap. Dan Mercedes telah menikah dengan Fernand dan telah pindah ke Paris. Unfortunately, his father hanged himself. Mercedes wed his best friend. Fernand? Yes, that's right. He live in Paris now. Semua informasi itu membuat Dantes bersedih dan keinginannya membalas dendam semakin membara. Setelah keluar dari rumah Morel, Jacopo memberitahu bahwa ia telah membeli sebuah skoci. Berbekal peta yang diberikan Faria, mereka berlayar menuju Pulau Monte Cristo untuk mencari harta karun. Mereka akhirnya menemukan harta karun yang sangat banyak itu. Namun ekspresi Dantes yang tidak terlihat senang membuat Jacopo memberitahu bahwa dengan uang itu semua masalahnya telah selesai. Apapun yang ia inginkan bisa ia beli. Namun keinginan Dantes adalah balas dendam pada Danglars, Villefort, Fernand, dan Mercedes. Keesokan harinya mereka berangkat ke Paris untuk memulai rencana balas dendam. Di sana Dantes membeli sebuah rumah yang sangat besar kemudian mengundang para pejabat dan bangsawan termasuk Villefort, Fernand dan Mercedes untuk menghadiri jamuan di rumahnya. Di dalam surat itu Dantes mengaku sebagai The Count of Monte Cristo, atau dalam bahasa Indonesia berarti Pangeran Monte Cristo. Pesta jamuan itu sangat mewah.
Semua orang menjadi penasaran dan tertarik dengan sosok Pangeran Monte Cristo ini. Tak terkecuali Villefort dan istrinya yang mengajak Dantes berkenalan. Dantes kemudian mencari Fernand dan Mercedes, namun mereka tidak menghadiri undangan itu. Dantes kemudian menyuruh Jacopo untuk mencari tahu segala sesuatu tentang Fernand. Mereka kemudian mengetahui bahwa Fernand hampir bangkrut dan punya banyak pinjaman bank. Dantes kemudian membeli bank tempat Fernand meminjam uang dan memerintahkan perusahaan kapal dan pengiriman untuk menjauhi Fernand kecuali perusahaan Danglars. Sehingga Fernand tak punya pilihan lain kecuali menggunakan kapal Danglars untuk mengirim dagangannya. Pada suatu hari, anak Fernand dan Mercedes yang bernama Albert menghadiri sebuah perayaan di Roma. Dantes yang mengetahui hal itu membuat skenario penculikan pada Albert. Ia kemudian berpura-pura menjadi penyelamat untuk menarik simpati Albert. Dantes selalu mengundang Albert untuk makan siang di rumahnya. Saat Albert tiba di rumah Dantes, Dantes dan Jacopo membahas mengenai emas dan pengiriman. Mereka sengaja memperdengarkan Albert mengenai harta karun itu. Tujuannya untuk memancing agar Albert menyampaikan hal itu pada Fernand. Albert lalu mengundang balik Dantes ke rumahnya pada acara ulang tahunnya agar orang tuanya bisa berterima kasih secara langsung karena telah menyelamatkannya. Dantes kemudian menghadiri undangan itu. Saat berkenalan, Mercedes terpaku melihat Dantes. Mercedes memberitahu bahwa Dantes mengingatkannya pada seseorang. Di pesta itu, Villefort juga hadir. Fernand, yang sebelumnya telah diberitahu Albert mengenai pengiriman emas Dantes, mengajak Villefort untuk bekerja sama mencuri emas tersebut. Mereka berdua lalu sepakat dan membuat rencana untuk mencuri emas Dantes. Karena sibuk merencanakan pencurian emas, Fernand tak sempat memberikan sambutan pada para tamu. Dantes kemudian mengambil alih yang membuat Albert dan Mercedes sangat terkesan. Young Albert has made far too much of the assistant as Albert Mondego, the man. Di momen inilah Mercedes mengenali Dantes dari kebiasaan lamanya. Mercedes kemudian menunggu Dantes di kereta kudanya. Setelah Dantes naik ke dalam kereta, Mercedes segera memeluknya dan memanggil nama aslinya. Namun Dantes tidak mau mengaku dan bersikeras bahwa dirinya bukanlah non Dantes. Dantes selalu mengantar Mercedes kembali ke rumahnya dan memberitahu bahwa Edmond Dantes telah meninggal. Di dalam kereta, Dantes memarahi Jacopo karena membiarkan Mercedes memasuki keretanya. Jacopo lalu menasihati Dantes untuk melupakan dendamnya dan membawa Mercedes pergi. Hidupnya sudah beruntung dicintai wanita cantik dan punya banyak harta. Namun Dantes yang sudah diselimuti dendam tak mau mendengarkan nasihat Jacopo, apalagi para musuhnya sudah jatuh dalam perangkapnya. Dantes memulai pembalasan dendam pertamanya dengan menjebak Danglars. Philippe Danglars? Yeah. These men will perform a search of your vessel. You are charged with the theft of goods. Mereka kemudian bertarung yang kemudian dengan mudah dimenangkan oleh Dantes. Dantes mengungkap identitasnya pada Danglars sebelum menggantungnya. Call me Edmond Dantes. Selanjutnya, Dantes mendatangi Villefort dan terus mendesaknya hingga mengakui semua konspirasi yang telah ia lakukan di masa lalu yang ternyata parah. Petugas mendengar semua perbincangan mereka. Villefort kemudian ditangkap untuk dikirim ke penjara Chateau d'If. Saat Dantes pulang ke rumahnya, Mercedes tiba-tiba muncul. Mercedes menyadari bahwa sebelumnya di kereta Dantes keceplosan menyebut nama Edmond Dantes. You said the name Dantes. Edmond Dantes is dead. Akhirnya Dantes mengakui bahwa dirinya adalah Edmond Dantes.
13 years in the Chateau d'If. Walaupun begitu, rasa sakit hati membuatnya tak mau menerima Mercedes lagi. You married the very man who Sampai akhirnya ia luluh saat melihat Mercedes masih memakai cincin tali yang ia gunakan 16 tahun lalu. Mercedes kemudian membujuk Dantes untuk melupakan kebenciannya karena Tuhan telah menawarkan kehidupan baru. But God has offered us a new beginning. Keesokan harinya, Dantes mengajak Mercedes bersama putranya meninggalkan Prancis. Mercedes lalu kembali ke rumahnya untuk berkemas. Di sana ia melihat Fernand juga sedang berkemas. I'm bankrupt. Fernand mengajak Mercedes pergi karena sebentar lagi ia akan ditangkap dengan kasus pembajakan dan pembunuhan. Corruption and murder. Mercedes menolak pergi bersama Fernand dan memberitahu bahwa Albert bukanlah anak Fernand, melainkan anak Dantes. Mondego was the son of Edmond Dantes. Saat mereka menikah, Mercedes telah mengandung anak Dantes. Fernand yang mendengar itu tak bergeming, ia kemudian meninggalkan Mercedes untuk mengambil emas yang telah ia curi dari Dantes. Namun alangkah terkejutnya Fernand setelah mengetahui bahwa peti emas itu ternyata kosong. Di tengah kebingungan, tiba-tiba Dantes muncul. Monte Cristo. Fernand akhirnya mengenali Edmond Dantes karena telah mengubah penampilannya seperti di masa lalu. Mereka kemudian bertarung yang didominasi oleh Dantes. Saat Fernand terpojok, Albert tiba-tiba muncul dan membantu Fernand. Beberapa saat kemudian, Mercedes muncul dan memberitahu Albert bahwa Edmond Dantes alias Pangeran Monte Cristo adalah ayah kandungnya. You are the son of Edmond Dantes. Albert dan Dantes terpaku mendengarnya. Fernand menggunakan situasi ini untuk kabur dan menembak Mercedes. Untungnya tembakannya tidak mengenai organ vital Mercedes. Di tengah perjalanan, Fernand berhenti lalu kembali dan mengajak Dantes berduel. Pertarungan itu kemudian dimenangkan oleh Dantes. Tiga bulan kemudian, Dantes bersama Jacopo Albert dan Mercedes berkunjung ke Chateau d'If dan membeli pulau itu. Dantes kemudian berjanji pada Varia bahwa mulai sekarang, ilmu dan harta yang ia dapatkan darinya akan ia gunakan untuk kebaikan. Dan film berakhir. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe.